Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya melihat ada yang ritual, teman-teman. Ya. Astagfirullah, kita datangin. Lampu hidupin, lampu hidupin. Assalamualaikum. Saya Arya Prana. Sedang apa kamu di sini? Aku masih melakukan ritual. Ritual apa? Ritual santet. Siapa yang kamu santet? Kamu tidak perlu tahu siapa yang kesantet. Kamu? Apa kamu datang kemari? Saya tahu. Saya tahu dari warga sekitar. Kalau kamu masuk ke sini. Lebih baik kamu pergi. Dan itu apa ya? Kamu nggak perlu tahu itu apa. Pergi. Jangan mengganggu. Kenapa? Takut kamu? Bukan saya takut dengan. Hanya saja kamu mengganggu. Untuk pekerjaan melakukan ritual ini. Kamu dibayar berapa? Aku dibayar 8 juta. 8 juta? Mau kamu apain targetnya itu? Itu terserah saya. Yang intinya, pasien saya muda. Korban itu mati dengan sengsara dan perlahan-lahan. Oh begitu. Kamu diminta orang atas dasar apa santet itu ada? Dendam lama. Dendam lama. Jadi kamu disuruh orang dibayar 8 juta. Begitu. Siapa nama kamu? Aku Kirasdan. Kirasdan. Kamu sudah berapa lama jadi dukun seperti ini? Belum lama. Aku menjadi dukun seperti ini. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Berarti banyak korban yang kamu santet itu kan? Orang-orang yang kamu santet. Tentu saja banyak. Coba saya ingin tanya sama kamu. Selama 10 tahun berapa orang yang kamu santet? Aku malas untuk menghitung. Sudah terlalu banyak. Siapa yang tidak mengenalku? Kirasdan. Yang tidak bakalan pernah meleset santetku dari sini. Oh begitu. Berarti kalau kamu nyatet pasti kena. Sudah pasti kenal. Ya teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi tadi saya tiba-tiba memang sengaja kamera lampu kamera saya matiin. Ya. Jadi takutnya dia lari teman-teman tadi. Saya dari sana tadi. Saya berjalan saya ngeliat ada lilin. Jadi ceritanya teman-teman. Nanti tadi tuh saya ditelepon sama salah satu warga. Bahwasannya dia melihat seorang dukun yang masuk ke dalam hutan seperti ini membawa sesaji, ya. Terus dia menelpon ke saya karena warga itu takut dikiranya apa nanti kesalahan, dia menelpon saya. Dia meyakini itu adalah dukun teman-teman. Jadi dia ngundang saya ke sini, ya. Posisi saya nggak jauh, nggak begitu jauh, paling jarak 2 jam. Dia melihat itu tadi sore teman-teman. Ini sudah jam 11 malam. Tadi sore itu dia melihat, terus saya datang. Jaraknya ada 2 jam dari tempat saya. Terus saya bilang, ciri-cirinya bagaimana? Dia membawa sesaji katanya gitu. Ternyata benar teman-teman. Ketika saya lacak, saya lihat ada lilin. Ya maka tadi saya nggak hidupin kamera, nggak hidupin lampu kamera teman-teman. Biar teman-teman tahu saya ngerebeknya itu kayak mana teman-teman. Coba saya mau lihat ilmu kamu seperti apa. Ayo. Iya, saya nantang kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Inna min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Rasakan resikonya. Allah. Allahu Akbar.
Astaghfirullahaladzim. 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 Nanti saya akan cerita yang sesungguhnya seperti apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa saya harus pergi? Kamu yang saya akan habisi di sini. Jadi dia ini nyantet di belakang rumah warga, teman-teman. Warga itu nggak ada yang tahu, karena di belakang ini hutan seperti ini. Ya, jadi warga itu nggak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba yang terkata ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nih ciri-ciri teman-teman kalau dukun itu mereka bersembunyi seperti inilah. Mereka ritual pun mereka bersembunyi teman-teman. Jadi nggak mungkin mereka itu ritual dilihatin orang, itu nggak mungkin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna khalaqna billah fa inna la faqala bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Saya akan coba kunci dulu badannya teman-teman ya. Karena ada yang harus saya sampaikan biar teman-teman juga mengerti dan teman-teman juga bisa paham ya. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal hasbunallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillah. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi ceritanya tadi sore itu sekitar jam 4:30 sore ya, lebih lah, nggak jam 5 kalau nggak salah teman-teman, saya lupa itu, jam 5 sore ada yang melihat teman-teman. Jadi ini kan kebun ini atau hutan ini tidak cukup lumayan jauh dari perkampungan warga ya, cukup lumayan jauh, kisaran 500 meter. Jadi ada warga yang melihat seorang dukun berjalan kaki membawa seperti kain ya, dia masuk ke dalam situ teman-teman ya, diikutin terus teman-teman ya, diikutin, ternyata dia masuk ke dalam situ. Nah warga tersebut merasa tidak nyaman begitu teman-teman, terus dia menghubungi saya untuk mendatangi. Itu adalah seorang dukun, dia tahu kalau itu adalah dukun teman-teman ya. Jadi dia menelpon saya. Gak lama dari situ, selepas Isya tadi, dari salah satu warga itu ada yang merasakan kesakitan
yang luar biasa teman-teman. Habis isya tadi ya, kisaran jam setengah 9 itulah, jam setengah 9 atau jam 9 itu dia menelpon saya kembali teman-teman, warga itu teman-teman. Sedangkan saya dalam perjalanan ya, saya sampai di sini itu jam 10 malam tadi saya jalan itu teman-teman ya, karena kan kita selepas saya sholat isya saya baru berangkat teman-teman. Jadi jam 10 malam itu saya sampai di sini. Saya melihat warga itu ternyata teluh, santet teman-teman ya. Santet itu saya melihat secara langsung, warga itu merasa kesakitan di area dadanya teman-teman. Sakitnya luar biasa ya. Terus badannya merasa kepanasan, dia menjerit teman-teman, begitu. Terus saya ambilkan minyak bidara, saya minumkan minyak bidara teman-teman. Terus saya usap dengan minyak bidara dengan kita membaca surat-surat pendek ya. Insya Allah dan alhamdulillah dia itu merasakan tidak kepanasan, terus mulai tidak sakit lagi ya. Masih sedikit sakit teman-teman, tapi alhamdulillah tidak sesakit apa yang dia rasakan awal mulai teman-teman. Berarti teman-teman bisa dipastikan itu adalah ulah dari dukun teman-teman, santet teman-teman ya. Jadi ketika saya minta antarkan warga yang melihat itu, arahnya kemana? Tadi saya berjalan teman-teman, muter-muter, sengaja saya nggak pakai senter ya, saya mau tahu teman-teman seperti apa sebenarnya. Ternyata saya lihat ada sebuah lilin hidup. Ternyata saya lihat dukun inilah yang ada di sini teman-teman. Ternyata ulahnya dukun ini itu dia disuruh orang atas dasar balas dendam ya. Coba teman-teman cerna omongan saya, masuk akal atau tidak ya. Itu ceritanya dari awal saya sudah ceritakan sampai kenapa saya bisa sampai saat ini saya di sini teman-teman. Ternyata benar itu adalah dukun. Ini adalah dukun, seorang dukun yang sedang melakukan ritual. Memang target dia mau dibuat sakit, begitu. Tetapi alhamdulillah kita datang dan bapak itu tadi belum saya lakukan pemagaran, tetapi baru saya cabut aja seteluhnya ya. Jarak 20 menit saya langsung datang. Ini sudah jam 11 malam ya. Itu masih terdengarkan suaranya kendaraan teman-teman ya, karena tidak jauh dari perkampungan warga teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman jangan salah paham, begitu. Kamu sudah nyantet orang itu. Sekarang saya tanya, uang itu mau kamu apakan? Itu urusan. Berarti kamu ini sudah lama seperti ini ya kan? Kamu sudah lama menjalani santet ini. Saya tanya sama kamu, 10 tahun itu kamu berapa korban yang kamu habisi? Sudah terlalu banyak. Sudah banyak kan? Kamu gak mau bertobat? Saya tidak nyuruh kamu tobat, saya hanya memperingatkan saja. Aku tidak bakal pernah mau bertobat. Kamu gak merasakan bagaimana rasa orang itu disantet? Tidak sama sekali. Karena itulah tujuanku. Coba bayangin keluarga kamu, anak kamu yang kamu disantet orang, bagaimana coba rasanya? Tidak bakal. Nggak bakal. Kalau saya lumpuhkan kamu hari ini di sini, terus kamu mau bagaimana? Aku tidak yakin. Nggak yakin? Kalau memang kamu bisa melumpuhkan. Saya akan coba bakar dia dengan kuluh geni nanti ya. Kita akan coba bakar dia dengan kuluh geni. Kita kasih pelajaran. Tingkatan nggak usah tinggi-tinggi teman-teman, energinya. Biar dia merasakan saja. Kita akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ulah dia ini teman-teman yang memang nyantetin warga itu ya. Warga itu disantet sama dia dengan bayaran 8 juta. Subhanallah. Allahumma sholli. Siapa yang bakalan mati? Aku bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Maju. Allahu akbar. Ya, saya akan coba bakar dengan kuluh geni teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Allah. La ilaha Allah.
Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu geni. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadiran abada badal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya teman-teman, itu tadi intinya kita selalu berhati-hati terhadap seseorang, ya. Jaga lisan kita, jaga bicara kita teman-teman, agar tidak ada orang yang sakit hati, ya. Orang sakit hati itu jalan apapun ditempuh untuk balas dendam. Begitu teman-teman, ya. Karena semua manusia itu tidak mempunyai sifat yang sama, ya. Kita tidak bisa tahu apa isi hati seseorang, niat seseorang kita tidak tahu teman-teman, ya. Jadi untuk antisipasi teman-teman, tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir, ya. Jadi agar dukun itu setidaknya tidak mengenai sepenuhnya, begitu teman-teman, ya. Kenapa saya suruh berzikir setiap saat, ya, agar kita selalu kenal dengan Allah. Itu saja teman-teman. Ini adalah bukti dari kegiatan para dukun yang memang sengaja mereka menyantet. Ini nggak jauh loh teman-teman dari warga itu, paling kisaran 200 atau 100 meter dari sini, itu nggak jauh. Maka dari itu tadi saya datang ke sini nggak pakai senter, saya langsung aja. Tadi saya udah muter-muter ke sana-sana, ternyata ada di sini dia teman-teman. Oke ya teman-teman, ya. Jadi tadi bapak itu saya privasi karena saya tidak bisa menyebutkan. Saya minumkan minyak bidara dan alhamdulillah semuanya dia tidak merasakan sakit lagi teman-teman. Dan setelah ini saya akan coba pagari bapaknya itu, karena saya melihat ini adalah yang disantet orang yang tidak mampu teman-teman. Seseorang yang tidak mampu, saudara kita yang tidak mampu disantet oleh dukun seperti ini, ya. Intinya kita harus lawan para dukun, jangan pernah kita takut sama dukun teman-teman, ya. Buat teman-teman yang ingin memesan minyak bidara, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di sini. Untuk non medis ataupun medis itu sangat bisa sekali teman-teman, ya. Jangan pernah menyerah untuk kita ikhtiar, untuk kita mencari sebuah obat, untuk kita berusaha menjadi sehat teman-teman, ya. Karena kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan uang berapapun tidak bisa dibeli teman-teman. Kalau kita sudah sakit, kita hanya bisa berdoa supaya Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Intinya itu saja, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Mungkin sampai sini dulu cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.